Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aldino. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fatwa tarjih tentang donor ASI untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Islam dan IPTEK. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada introduction, yaitu makna roda'ah. Roda'ah adalah sampainya ASI ke perut seorang bayi yang belum berumur 2 tahun. Seorang ibu yang menyusui seorang bayi atau bukan anaknya yang belum berumur 2 tahun, hubungan di antara keduanya menjadi mahram karena roda'ah atau susuan. Pemberian ASI terhadap anak adalah kewajiban orang tua. Memberikan nutrisi seperti ASI yang baik berarti orang tua telah menghindarkan keturunannya dari kelemahan fisik. Hal ini sesuai dengan spirit firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-9 yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Selanjutnya ada pengertian dan kandungan dari ASI. ASI atau air susu ibu merupakan makanan ideal bagi bayi. Menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan untuk perkembangan yang sehat dan memberikan antibodi terhadap penyakit anak seperti diare dan pneumonia yang merupakan 2 faktor utama kematian anak di beberapa negara. Menurut para ahli kesehatan, ASI mengandung beberapa komponen yang sangat penting untuk nutrisi kekebalan tubuh bayi. ASI memiliki kandungan air sebanyak 87,5%, karenanya bayi yang mendapat cukup ASI tidak membutuhkan tambahan air walaupun berada di tempat yang bersuhu udara panas. Kekentalan ASI sesuai dengan saluran cerna bayi, sehingga mudah dicerna oleh bayi. Kemudian ada juga manfaat ASI bagi ibu, antara lain dapat berfungsi sebagai kontrasepsi penunda haid dan kehamilan, mengurangi risiko kanker payudara, mengurangi kanker indung telur atau ovarium, dan kanker rahim. Selanjutnya ada susuan yang menjadikan mahram. Mengenai beberapa kali menyusui yang menjadikan sebab keharaman nikah, di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Susuan yang dapat menjadikan mahram antara anak dan ibu yang menyusui adalah yang pertama, minimalnya 5 kali susuan. Pendapat tentang penyusuan mutlak walaupun sekali ini terbantahkan dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa susuan yang hanya sekali atau 2 kali tidak dapat menjadikan haram pernikahan, seperti seorang ibu yang merasa kasihan lalu menyusuinya. Hal ini dijelaskan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Haris, diriwayatkan bahwa Ummu Fad menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak mengharamkan 1 kali atau 2 kali susuan, 1 kali atau 2 kali isap, menurut hadis riwayat Muslim. Kemudian ada juga susuan secara langsung dan tidak langsung. Jadi seorang pendonor ASI ini akan dianggap sebagai mahram bagi anak susuannya, baik disusui secara langsung atau menyusui dari puting seorang ibu maupun tidak langsung atau melalui botol atau dot yang berisi ASI dari pihak pendonor. Kemudian anak yang disusui masih dalam usia susuan. Hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyusuan melainkan di dalam 2 tahun. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Susuan yang terjadi kepada anak di atas usia 2 tahun atau usia balik tidak dapat dibenarkan. Kemudian ada dalam pandangan agama dan kesehatan. ASI merupakan kebutuhan pokok bagi bayi yang harus diberikan oleh orang tua kepadanya. Namun terkadang dalam kondisi tertentu, baik karena penyakit atau sebagainya, kasus
seperti ini perlu diberikan alternatif lain, seperti menitipkan kepada ibu lain yang sedang menyusui atau donor ASI. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW terkait dengan donor ASI ini telah diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu jelaskan. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 233. Donor ASI merupakan persoalan muamalah duniawiyah. Karenanya, memberi ASI untuk anak dari bukan ibu kandungnya adalah mubah atau boleh. Ini berlaku juga bagi seorang ibu angkat dapat memberikan ASI kepada anak angkatnya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhatikan terkait donor ASI. Yang pertama itu sebuah regulasi tentang pendonor ASI yang sehat, kemudian terbebas dari penyakit menular, adanya jaminan keamanan, adanya jaminan kesehatan, adanya jaminan kebersihan, dan steril dari hal-hal yang membahayakan anak. Kemudian selanjutnya prinsip menurut kaidah hukum Islam. Yang pertama itu ada kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua dulukan menolak keburukan dibanding kemaslahatan. Yang ketiga kedudukan anak susuan, memiliki hubungan kemahroman. Kemudian yang keempat tidak memiliki hubungan nasab. Kemudian yang kelima tidak mendapat harta warisan. Dan yang keenam tidak mendapat wali nikah. Baiklah, itulah hasil presentasi saya mengenai fatwa tarjih tentang donor ASI. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.